Waktu itu kalau dibandingkan 10 tahun lalu dengan sekarang, 2008-2009 itu komoditas harga cukup tinggi. Lalu yang kedua, ada sunset policy waktu itu. Itu semacam tax amnesty kecil gitu ya, yang juga mendorong wajib pajak untuk patuh dan membayar lebih. Waktu itu ada sekitar 8,5 triliun yang didapatkan dari sunset policy. Nah tahun ini kita nggak punya lagi program unggulan yang bisa mendorong penerimaan pajak naik, bahkan harga minyak malah turun sangat dalam gitu kan. Lalu harga sawit dan sebagainya juga turun. Kita nggak punya pilihan karena penerimaan masih pro-cyclical, masih ngikuti siklus harga komoditas, maka kita nggak punya ruang yang terlalu lebar selain moderasi dan ekstensifikasi ke objek yang ada di luar yang sudah dikejar selama ini. Itu pilihan yang sangat terbatas ya. Tadi Anda singgung mengenai target yang terlalu tinggi. Apakah memang selalu terlalu tinggi? Karena kalau kita lihat shortfall-nya dalam 5 tahun terakhir menurut catatan kami selalu shortfall. Selalu shortfall dengan rata-rata 86%. Padahal kalau 5 tahun sebelumnya rata-rata shortfall-nya 94% per tahun. Kemarin terakhir juga 80 sekian persen. 84 terakhir. Jadi betul, apakah ini targetnya terlalu tinggi? Ya. Pertama saya ngerespon yang sebelumnya. Ada hubungan tidak? Menurut saya kondisi ekonomi sekarang berhubungan karena tadi kita nggak bisa berharap pada komoditas ya, sehingga kinerja ekonomi betul-betul menjadi sumber penerimaan pajak sekarang ini. Lalu shortfall, betul, ada kecenderungan semakin dalam beberapa tahun terakhir ini, di bawah 90%. Dan kalau kita lihat, tahun lalu growth-nya itu cuma 1,47%, sangat rendah. Nah menurut saya, memang ada problem di perencanaan. Kredibilitas perencanaan target perlu dipertanyakan, karena selama ini hanya didrive oleh belanja. Kita pertumbuhan ekonomi diasumsikan berapa, 5%, belanja lalu diproyeksikan, dan pajak itu filling the gap, pajak itu menutup kekurangan kebutuhan belanja. Tidak berangkat dari berapa sebenarnya potensi pajak kita, lalu kita ada gap penerimaan berapa, nah skenario pajak itu adalah mengisi gap pajak sendiri, bukan mengisi gap belanja seharusnya. Ini yang menjadi problem saat ini. Maka setiap tahun kita berdarah-darah terus, karena tidak bertumpu pada potensi real pajak, tapi di-drive oleh belanja. Potensi realnya seperti apa sebenarnya? Dan kalau kita bicara mengenai potensi penerimaan tahun ini seperti apa? Mungkin apa ya sudah menghitung-hitung? Ya, potensinya itu menarik. 2010 saya ingat, kita kan mau membuat tax gap map namanya. Mau dihitung potensi kita berapa. Itu dari mana ngitungnya? Dari relasi penerimaan saat ini, ditambah yang non-filing, yang belum terdaftar, yang unregister, yang belum terdaftar, tadi belum bayar ya, yang underpayment yang bayar lebih rendah, dan under reporting melaporkan lebih rendah. 4 ini dihitung sektoral, regional, dihitung berapa. Lalu proyek berikutnya adalah mengatasi gap itu. Apa skenario? Mengurangi gap. Nah 4 tahun berlalu itu tidak selesai tax gap map ini. Nah ini problem kita, tidak punya tax gap map. Maka kalau ditanya bagaimana, kita tidak punya peta potensi sekarang ini, belum punya. Ini problem kita. Nah lalu bagaimana kita mau melakukan langkah-langkah strategi yang tepat kalau identifikasi masalah belum ada. Tidak bisa. Kita belum punya petanya, mana yang non-register, mana yang non-filing, mana yang underpayment dan sebagainya. Nah harus dimulai dari situ menurut saya. Sekarang sudah dikerjakan pemerintah, meskipun agak terlambat, ya mudah-mudahan segera selesai. Sehingga bisa kita dorong ke depan itu pemungutan jangan menyasar yang sudah terdaftar, sudah relatif patuh seperti sekarang ini. Tapi nanti mengejar yang tadi di luar kandang, di luar sistem.